Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk puasa ke-6 di bulan suci Ramadan tahun ini. Gimana keadaan Ramadan kita tahun ini? Masih semangat ya? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan semangat dan tetap happy dalam menjalankan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan, baik itu tilawahnya, sodakohnya, dan amalan-amalan baik yang lainnya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait feeling nice atau nice feel ya ketika Ramadan. Gimana cara di bulan Ramadan ini kita merasa nyaman walaupun dalam keadaan apapun itu. Oke, kita jangan sampai drop dalam menjalankan ibadah-ibadahnya atau dalam beramal solehnya. Ada beberapa tips dari para ulama agar kita mendapatkan feeling nice ketika Ramadan. Jadi Ramadan berasa saat kita lagi liburan, berasa saat kita lagi jalan-jalan. Jadi semua aktiviti kita selama Ramadan itu tidak dianggap cuma ibadah ya, tetapi juga ibadah yang asyik, yang nyaman, yang good, nice, atau yang fine. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kegiatan Ramadan itu maksimal, tapi kita juga merasa feeling nice ya, dan juga happy? Di antara nasihat ulama supaya kita mendapat feeling nice, merasa yang nyaman saat beribadah, dan kata ulama yakni berakadlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah melakukan suatu kebaikan, kita berakadlah kepada Allah, jangan kepada sama makhluk. Artinya kita belajar ngarepin kebaikan hanya kepada Allah, jangan ngarepin kepada makhluk. Biasanya kalau kita ngarepin kebaikan dari makhluk, kita terkadang sering merasa kecewa ya. Misalnya kan ibadah bukan hanya sholat dan puasa, akan tetapi termasuk beramal soleh, membantu orang lain, berdonasi, kita menolong teman yang sedang kesulitan. Oke, tapi setelah kita bantu dia, kita seperti tidak dihargai ya. Mereka malah akrab atau dekat dengan yang lainnya. Akhirnya kita merasa bete, baper. Nah, gimana caranya agar kita tetap feeling nice? Udah bantu orang lain dan gak menyesal. Caranya, ketika di awal kita melakukan suatu kebaikan, cobalah untuk berakad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bantu atau nolongin dia karena saya pengen Allah bantu saya. Saya melakukan ini itu untuk orang itu karena saya pengen Allah nanti melakukan ini itu kepada saya. Jadi balasan yang kita harapin ya itu dari Allah, bukan dari makhluk atau manusia, atau bukan dari orang yang kita bantu. Sehingga kalau kita berakadnya dengan Allah, itu akan nice feel atau feeling nice terus ibadah kita ya. Jadi apabila kita kecewa, bete, atau baper terhadap seseorang yang kita sudah bantu atau tolongin, tapi bisa-bisanya dia merasa tidak suka kepada kita, ngomongin ini itu kepada kita. Ada kisah dari sahabat baginda Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sudah menolong, membantu seseorang, akan tetapi seseorang tersebut malahan menfitnah atau tidak menghargai kebaikan atau apa yang telah diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada orang tersebut.
Lantas Abu Bakar bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan membantu atau nolongin orang tersebut lagi." Ketika Abu Bakar bersumpah dan Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar di dalam surat An-Nur, Allah berfirman atau mengatakan, "Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberi bantuan kepada saudaranya dan kepada orang miskin. Falyafu wal yasfahu." Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Allah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq memaafkan orang tersebut, padahal orang itu adalah orang yang sudah menyakiti hatinya, ya, menyakiti hati Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sudah sering nolongin dia, ya. Tapi Allah bilang, maafin dia, berlapang dada atas semua kesalahan dia. Terus apa yang Allah tawarkan kepada Abu Bakar sebagai gantinya? Allah mengatakan dan berfirman, "Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian?" Artinya, kalau kamu maafin dia, kata Allah, nanti aku yang akan maafin kesalahan-kesalahan kamu. Kalau kamu berlapang dada atas kekurangan dia, aku juga akan melapangkan ampunan dan maafku untuk kamu terhadap segala kekurangan-kekurangan kamu dalam ibadah, wahai Abu Bakar. Jadi Allah tuh selalu pengen ngelurusin niat kita dari yang tadinya berakad dengan manusia jadi berakad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nolong dia, nanti Allah yang akan nolongin saya. Kalau saya maafin dia, nanti Allah yang akan maafin saya. Kalau saya berlapang dada, nggak baperan sama dia, maka Allah yang akan melapangkan kebaikan untuk saya dan nggak akan ngitung-ngitung dong sama saya. Kalau saya sayang sama dia, nanti Allah yang akan sayang dengan saya. Jadi begitu ya, teman-teman. Kalau saya menyelesaikan masalah dia, nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah saya. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Berakadlah dengan Allah, kita nggak akan merasa kecewa, baper, akan selalu feeling blessed, never stress gitu kan. Sehingga kita jadi orang yang tetap bisa menikmati ibadah-ibadah Ramadan kita. Maka muncullah kaidah fikih, balasan itu tergantung jenis amal yang kita lakuin. Betul kan ya? Nah, itu bukan hanya kaidah fikih. Kita harus jadikan kaidah akad dalam berbuat baik, dalam beramal soleh lainnya. Kita bantu tetangga, atau misalnya kita ngasih buat bukaan, takjil ya, puasa, ke masjid-masjid. Tapi nama kita tidak disebut. Akhirnya kita sebel dengan orang tersebut. Sampai kita sebel dengan seseorang, jadi kita tidak berbuat baik lagi kepada dia. Berarti kita termaksud berakad dengan makhluk, bukan berakad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan feeling nice lagi dalam ibadah. Contohnya ibadah ritual juga seperti sholat dan mengaji, kita harus akadkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan pencitraan atau status. Jadikanlah ibadah kita sebagai wasilah untuk menjadi jalan kita kebaikan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.